jalur yang paling diselingi Citra itu kiri joki pas tiang. Nah, kalau udah sampai ke jalur situ kok ngikut Citra, nah bisa dipastikan lah. Seperti itu. Oke guys, kali ini kita berada di tim Jogo Karyan. Untuk sesi pertama kali ini kita akan bertanya siapakah dia ini. Oke, yang pertama nih Pak, monggo perkenalan. Nama saya Rahmat. Di sini saya sebagai joki geber sama perawat. Oke, nama saya Rais. Di sini saya sebagai pemilik dari kandang JF Team. Oh ya, pertanyaan yang kedua untuk base campnya ini tepatnya di mana ya Pak? Mas Rahmat tahu alamatnya? Enggak tahu. Alamatnya ada di Jalan Jogo Karyan nomor 65 Mantri Jeron, Jakarta, atau di Jogo Karyan Futsal. Nah, kandangnya di dalam futsal itu. Masuk aja. Oh ya, untuk pertanyaan yang ketiga, untuk memperkenalkan beberapa merpati andalannya Pak. Oh, yang sekarang atau yang dari awal? Yang sekarang. Oh, yang sekarang andalannya cuma ada satu, Citra. Yang lain cuma mengikuti. Jadi masih ada, dulu ada Pioner, ada Momot, ada Bosku, ada Hercules, tapi yang paling banyak prestasinya Citra. Untuk Citra sendiri kan gini Pak, ada karakter saat diperlombakan itu Pak. Ya. Bisa dikasih contohnya. Oh, Citra itu nggak kencang burungnya, pelan juga enggak. Tapi dia tuh pintar. Ya, kalau di Jogja mungkin cocok karena kebanyakan burung Jogja terbang juga nggak terlalu tinggi. Ya. Kalau pendek pun kebanyakan malah di bawah kolong ya. Cuma kalau Citra itu super stabil burungnya. Tiganya biasa, tapi sedotan keduanya kenceng. Bagusnya Citra saat dia lihat kolong pasti ngawali. Ya, itu yang jadi momok buat musuh nih. Kalau burung kenceng pasti ngesot, kalau burung pelan pasti juga kebawa dengan karakternya dia. Oke, jalur yang paling diselingi Citra itu kiri joki pas tiang. Nah, kalau udah sampai ke jalur situ kok ngikut Citra, nah bisa dipastikan lah. Seperti itu. Yo ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, awal mula cerita itu didapatkan dari mana Pak? Apakah indukan? Apakah? Oh, Citra itu burung beli dari Lapak Dadapan. Yang punya namanya Pak Pur. Itu sekarang jadi ketua Lapak Dadapan. Citra keluar burung satu, saya beli pijikan baru terbangan depan lapak. Nah, feeling aja kuat, saya beli, saya latih. Ngolong pertama Citra, pertama kali gandeng, dia ngejable burungnya malahan. Bukan burung los atas atau burung yang normal seperti burung-burung kencang, tapi dia ngejar tali modelnya. Dari piye udah kelihatan seperti itu model mulai stabilnya. Makin lama karakternya makin kuat, kecepatannya turun pun juga bertambah. Dari awal diragukan sebenarnya apakah burung ini bisa juara apa enggak. Tapi ternyata sampai sekarang terbukti memang di Jogja itu burung juara nggak burung kencang. Burung juara itu burung berkarakter kuat, gitu aja. Baik Pak. Seperti itu Citra. Siap. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kenapa Pak bisa dinamakan Citra? Ya. Mungkin punya keunikan tersendiri. Enggak ya, burungnya pelangkok. Nah, pelangkok semprang saya seneng kan. Makanya mungkin apa ya, isyarat ya atau apa ya. Makanya langsung saya kasih nama Citra itu. Mungkin cocok sama warna burungnya yang pelangkok semprang, terus burungnya enggak, ya cantik lah dilihatnya seperti itulah. Baik Pak. Mas Rahmat gimana? Ada pendapat Citra itu apa Mas? Wah, gedek-gedek ini mana teman. Citra itu cita-citanya Mas Rahmat ya. Pengalaman lomba Pak, tingkat nasional maupun lokal Pak, Citra. Monggo Mas Rahmat ya. Monggo. Gitu. Citra itu lomba pertama di Dadapan. Oh, di Dadapan cuma jagungan. Jagungan dia menang sekali, dua kali. Sebelumnya di Banyon.
saya ikutkan Citra di Banyon event NMAX. Juaranya waktu itu nomor 1 burung ninggal wates itu jimat. Nah, Citra masih ketinggal waktu di Banyon. Permasalahannya satu, mencoan. Nah, jadi jangan terus putus asa kalau ketemu burung yang mencoan. Nah, Citra itu awal mulanya seperti itu. Kemudian lomba di dadapan di lapak sendiri dia bisa nyeri juara 1 3 kali kalau nggak salah ya Mas Rahmat ya. Habis itu pindah lapak ke Mayungan. Nah, itu event pertama kali Citra juara di luar rumah ya, di lapak Mayungan Potorono. Dia nomor 2, final kalah, masih ketinggal. Nah, terus juga jangan putus asa kalau punya burung ketinggal. Nah, Citra pun masih ketinggal waktu itu masih ketinggal. Terus event paling besar ya New NMAX di Palgading. Citra waktu itu final dengan sahabat saya sendiri Mas Iwan Nira lawan Venom. Sekarang Venom udah sold ya kalau kalau udah pada tahu sold. Terus waktu itu final Citra yang saya senang dari awal kerjanya nggak berubah dari pertama kali lomba sampai akhir. Kelihatan burung itu bakal juara, kelihatan dari karakternya dia tetap di situ, tidak ikut karakter musuh. Nah, waktu itu ya Mas Rahmat yakin, Mas Daya juga yakin kalau Citra bakal juara waktu event New NMAX itu. Mungkin prestasi ke nasionalnya baru itu ya. Mungkin besok ada padel independen. Nah, mungkin bisa dicoba nanti besok di sana. Siap. Ya. Ditunggu. Oke. Perawatan Citra secara basic itu gimana, Pak? Wah. Ini penting ya. Iya. Penting ya. Jadi kalau Citra itu keluar kandang jam 7, masuk kandang jam 11. Nah, di sini burung nggak ada yang umbaran. Burungnya semuanya box, full murni box. Dia keluar cuman ya biasa dibersihin, habis itu dijemur dari jam 7 sampai jam 11. Habis itu masuk di dalam pun kalau waktu angrem ya kuponnya nggak dibuka tapi ditutup. Ya, habis itu keluar jam 4 sore, dia baru mau makan setelah jam 5 lebih. Kalau jam 5 di bawah jam 5 dia nggak mau makan. Maunya jam 5 sampai malam dia baru mau makan lahap. Mungkin perawatan tambahannya cuma ada sepet, minyak ikan, livron ya standar burung yang semuanya lah. Intinya satu, konsisten. Kalau udah perawatan A ya lakuin A. Jangan sampai suara dari luar B, C, dan D itu mempengaruhi apa yang udah jadi prinsip kita waktu miara burung mungkin itu. Mungkin gini perbedaan antara di box dan umbaran nih. Kalau saya senang di box karena kenapa? Musuh saya kucing. Ya itu aja. Sebenarnya burung bagus diumbar, cuman kalau diumbar itu kan kita nggak tahu asupan gizi yang mereka makan saat diumbaran seperti apa. Cuman kalau di box ya ibarat kita miara atlet lah. Atlet itu apa yang harus dia makan, kita harus tahu. Asupan gizi apa yang dia masuk ke burung, kita juga harus tahu. Nah, prinsip saya di situ. Kalau dia makan sembarangan di tanah di luar umbaran, ya nggak tahu kita kalau ternyata itu mengandung cacing, dia cacingan, kondisi burung jadi nggak bisa prima, nggak bisa setiap giringan sama kinerjanya. Mungkin bisa jadi penyebabnya adalah karena merpati diumbar dan tidak terpantau, mungkin seperti itu.